Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut bab malaya syarifu. Jadi ini bab yang menerangkan tentang isim-isim yang tidak bisa ditasrif, atau bab tentang isim ghairu munsharif gitu ya. Kalau di Al-Imriti ke bawah istilahnya isim ghairu munsharif, yaitu isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Nah, isim itu sebelum masuk ke bab ini ada tambahan sedikit. Isim itu dibagi tiga. Jadi isim itu ada yang mutamakin amkan. Maksudnya mutamakin amkan itu yaitu mu'rob, artinya isim yang bisa di-i'robi seperti Zaidun. Nah, dia ditanwin. Artinya yang kalimat ini mutamakin amkan itu apa? Intinya kalimat isim yang tidak serupa kalimat fi'il dan juga tidak kalimat huruf. Jadi dia asli isim seperti biasalah Zaidun, Amrun itu. Nah, kemudian ada yang ghairu mutamakin. Nah, ghairu mutamakin itu artinya ya isim yang mabni gitu. Isim tapi mabni seperti awwah gitu. Yang seperti munada mandub kemarin itu ya, awwah duh gitu. Artinya dia isim tapi serupa fiil. Bermakna saya sakit. Nah, seperti itu. Jadi dikatakan mabni. Atau semuanya isim dhamir juga mabni, kemudian isim mausul juga mabni, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah intinya ghairu mutamakin itu adalah yang serupa kalimat huruf itu ya. Kemudian kalau yang ketiga adalah mutamakin ghairu amkan. Jadi isim yang mutamakin ghairu amkan, maksudnya isim ghairu munsharif. Jadi kalimat isim tapi tidak bisa menerima tanwin, seperti itu. Contohnya lafaz Ahmadu. Nah, Ahmadu nggak boleh, Ahmadun tidak boleh. Nah, kemudian intinya mutamakin ghairu amkan itu apa? Intinya isim yang tidak boleh ditanwin. Jadi memang ada isim yang memang tidak boleh ditanwin. Nah, namanya isim ghairu munsharif. Sesuai judulnya, malaya syarifu, isim yang tidak bisa ditanwin. Nah, masuk asarfu tanwinun ata mubayyina maknan bihi yakunul ismu amkana. Sorfun. Nah, sorfun itu adalah sorfun tanwin yang menerangkan makna yang menjadikan isim lebih kuat, yakni tidak menyerupai kalimat huruf atau fiil. Jadi kalimat isim itu yang membuktikan keisimannya itu yang paling dominan adalah tanwin, karena ciri khas isim itu adalah tanwin. Sehingganya kalau sudah ditanwin pasti jelas isim. Jadi kalau misalkan ada isim kok tidak bisa ditanwin, ya bisa jadi itu isimnya berarti memang isim itu ada sesuatunya, artinya ada permasalahan. Entah itu mungkin serupa dengan kalimat fi'il atau serupa dengan kalimat huruf, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia ada keserupaan dengan kalimat huruf atau fi'il, pasti dia nanti akan bermasalah dengan tanda isimnya, yaitu tanwinnya, sehingganya menjadikan tanwin tidak bisa ditanwin. Isim ya betul, isim tidak bisa ditanwin itu, atau jenengnya malaya syarifu itu. Lanjut, fa'alifu tanisi mutlaqan mana syarfal ladzi hawahu kaifa mawaqa. Bila isim diakhiri alif taknis, mutlak wajib dicegah dari tanwin. Nah, jadi misalkan ada lafaz seperti ini, saya garis bawahi. Nah, ini dzikro. Nah, ada lafaz dzikro. Di dzikro ini, nah di sini ini ada namanya alif taknis ini. Nah, ini alif taknis. Dia berbentuk ya atau namanya alif layinah, seperti itu ya, alif bengkong. Jadi kalau misalkan ada isim akhirnya berupa alif layinah seperti ini, maka dia wajib ghairu munsharif. Artinya tidak boleh ditanwin, tercegah. Nah, itu alif taknis. Nah, alif taknis itu ada dua. Nanti alif taknis
namanya alif taknis maksuroh dan alif taknis mamdudah. Kalau yang alif taknis maksuroh itu yang ini, dzikro. Nah, maksurah itu artinya pendek. Nah, maksurah itu saya lihat di sini artinya pendek, gitu ya, pendek. Nah, sedangkan mamdudah itu artinya panjang. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau yang maksuroh seperti ini menggunakan alif karena dibaca pendek, dzikro, seperti itu. Beda kalau mamdudah, panjang itu maksudnya sohroa. Jadi secara tajwid dia dibaca mat, gitu ya. Kalau cara tajwid namanya mat wajib mutasil, panjang, sohroa. Nah, seperti itu. Jadi wajib menjadi ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin, tidak boleh sohroan, tidak boleh dzikron, tidak boleh, seperti itu. Lanjut, wa zaida fa'lani fi wasfin salim min an yura bita ita nisin khutim. Bila isim sifat ala wasni fa'lana dan muannasnya tidak diakhiri ta, yakni ala wasni fa'la, gitu ya, fa'la, maka wajib ghairu munsharif. Jadi kalau ada lafadz yang mengikuti wazan fa'lana yang dia muannasnya tidak muannasnya menggunakan fa'la, maka nanti dia tidak boleh ditanwin. Contohnya sakrona. Nah, ini lafadz sakrona. Nah, sakrona ini muannasnya adalah sakro. Nah, seperti itu. Sakrona, sakro. Lafadz seperti ini yang begitu wazan fa'lana itu tidak boleh ditanwin. Fa'lana. Nah, begitu wazan fa'lana yang muannasnya begitu wazan fa'la. Ini sakro. Ghotbana, ghotba. Nah, ini juga tidak boleh ditanwin. Nah, ini juga tidak boleh ditanwin, ghotba itu. Jadi beda kalau misalkan yang fa'lana tapi yang muannasnya mengikuti wazan fa'lanatun. Nah, maka kalau yang seperti ini nanti boleh ditanwin nadmanun. Tuh, nadman, yang nadmanun dia muannasnya nadmanatun. Nah, seperti itu. Jadi lafadz-lafadz yang seperti ini boleh. Tapi kalau yang lafadz yang begitu wazan fa'lana, fa'lanun, fa'lanu dan muannasnya fa'la, maka tidak boleh ditanwin, seperti sakrona, sakro. Nah, ini tidak boleh ditanwin. Lanjut, wa wasfun asliyun wa wasnu af'ala mamnu'ata nisin bida ka ashala. Isim sifat yang asli ala wasni af'ala yang muannasnya tidak diakhiri dengan ta, tentu isim ghairu munsharif, nahu ahmaro dan hamroah. Nah, jadi ada lafadz contohnya ahmaro ini. Ahmaro ini mengikuti wazan yang asluhunya memang aslinya lafadznya mengikuti wazan af'ala, ahmaro. Tapi muannasnya dia tidak diakhiri dengan ta. Seperti hamroah ini muannasnya. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh ditanwin, gitu. Bikhilafil asli arbaun, berbeda kalau arbaun. Lafadz arbaun itu memang aslinya arbaun, 4 gitu. Ini memang ditanwin karena ini isim adat, hitungan. Contohnya seperti ini, fa'la'a. Nah, ini itu ya, ka ashala syahla'a. Nah, ini enggak boleh ditanwin. Ashala yang aslinya memang mengikuti wazan af'ala, ashala, tapi muannasnya tidak ada taknya. Muannasnya adalah syahla'a, mengikuti wazan fa'la'a, seperti itu. Nah, atau muannasnya mengikuti wazan fa'la. Contohnya afdolu. Afdolu muannasnya fudla. Nah, ini juga tidak boleh ditanwin. Gitu. Atau lafadz yang tidak ada muannasnya, ke lafadz ahmaro, adziro, ini tidak ada tidak ada lafadz muannasnya, maka juga tidak boleh ditanwin, gitu. Nah, saya ulangi, jadi kalimat isim yang mengikuti wazan aslinya memang af'ala dan muannasnya tidak ada taknya, maka dia isim ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin, seperti itu. Wa alghiyana aridul wasfiyah ka arba'in wa aridul ismiyah.
Bila sifatnya tidak asli, maka hukumnya mulghah, bukan ghairu munsharif, ya ini tetap munsharif. Nah, seperti ini. Arba'in, lafadz arba'in itu sifat yang tidak asli. Jadi karena ini isim adat, isim hitungan gitu ya, isim hitungan 4 arba'in. Jadi tetap ditanwin seperti itu. Ya, ini isim sifat. Marotu biniswatin arba'in, saya berjalan bertemu dengan wanita yang sebanyak 4 orang, yang 4. Nah, ini namanya isim sifat. Jadi lafadz arba'un itu maksudnya tidak asli, artinya memang karena dia itu isim adat, karena ada yang robiatun, ada yang arbaun, seperti itu. Jadi mengistilahkan angka 4 bisa robiatun, bisa arbaun, sehingganya ini tidak asli. Maka karena memiliki wazan arbaun, namun di sini karena juga isim adat dan dia tidak asli, maka boleh ditanwin kalau arbaun ini. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Fal adhamul qaidu li kaunihi wudi fil asli wasfan syirafuhu munya. Bila ada isim tidak asli, maka hukumnya ghairu munsharif. Contohnya adhamu, karena asalnya adalah sifat. Nah, adhamu itu adalah isim tidak asli karena maknanya sesuatu yang ada hitamnya, lalu dibuat nama, maknanya tambang hitam. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipahami. Jadi maksudnya isim tidak asli di sini adalah contohnya seperti lafadz adhamu ini. Karena adhamu itu aslinya adalah maknanya sesuatu yang hitam, tapi dibuat untuk nama, maknanya adalah tambang hitam, seperti itu. Karena ini tidak asli, sehingganya dia menjadi ghairu munsharif. Nah, seperti itu. Ada lagi yang lainnya, wa ajdalun wa ahyalun wa af'a masrufatun wa qad yanal man'a. Nah, contoh yang tidak asli, ajdalun, nah, maknanya manuk bidu, wa akhyalun, manuk ijo suwiwine blerok gitu ya. Wa af'a lan ula bulu. Jadi lafaz-lafaz ini adalah lafaz yang maknanya tidak asli, sehingganya ini tercegah dari tanwin gitu ya. Nah, jadi sifat yang tidak asli adalah musyarif, sifat arid. Nanti kalau yang tidak asli maka dia nanti musyarif, seperti itu ya. Nah, lanjut. Waman u'adlin ma'a wasfin mu'tabar filati masna wasula sawa ukhor. Nah, lafadz masna ila akhirih, jadi ini masna, sulasa dan lain-lainnya, wa ukhor dan lain-lainnya, hukumnya ghairu munsharif atau udul plus wasfiyah. Nah, jadi selanjutnya lafadz isim yang tidak bisa ditanwin adalah namanya udul. Nah, udul itu perpindahan, secara bahasa artinya perpindahan. Nah, ada yang udul nanti dibagi dua, fi maudhi'aini. Ada yang al ma'dulu minal adat ila maf'alin, ada yang dipindah yang itu berupa hitungan ke wazan maf'alin dari masna. Nah, isnaini mengikuti isnaini menjadi masna. Ya, itu kan. Aslinya kan isnaini. Nah, seperti ini. Isnaini. Nah, isnaini artinya dua. Tapi kalau menyebut dua tidak perlu menyebut isnaini, cukup masna, seperti itu. Karena maknanya sudah isnaini. Atau dipindah mengikuti wazan fu'alin seperti lafadz sulasa, aslunya adalah salah satun itu ya. Nah, sini salah satun. Kalau ucap tiga
maka tidak perlu mengucap salah satu, cukup sulasa 3 ruba'a 4 fu'alin itu. Kayak di Al-Quran ada kalimat fankihu ma tabalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba', nikahilah kamu wanita loro-loro, 2-2 atau 3-3 atau 4-4 seperti itu. Jadi ini namanya udul. Nah, kemudian yang kedua ini wasani. Nah, yang kedua ini nah ini yang kedua ukharul muqabil li akhirina ay mughayyirina, artinya dia terjadi ada perubahan. Seperti halnya lafadz ukharu ini asal perpindahannya dari lafadz ukhra menjadi ukharu itu. Jadi intinya lafadz yang kedua ini udulnya perpindahan, misalkan kayak lafadz umaru. Nah, sebut lafadz umaru, salah, umaru. Nah, umaru ini perpindahan dari lafadz amirun. Nah, seperti itu, amirun. Nah, seperti itu, aslinya ditanwin, tapi karena dia mengalami proses perpindahan menjadi umaru, nah ini maka menjadi isim ghairu munsharif, namanya udul. Nah, seperti itu. Jadi udul dibagi dua nanti ya. Jadi udul yang satu ini yang pertama tadi yang ihdahuma, yaitu namanya udul yang perpindahan dari maf'alin atau mungkin wazan fu'alin. Ini namanya dinamakan udul hakiki. Nah, udul hakiki seperti itu. Nah, kalau yang kedua ini, yang seperti ini, yang kedua ini namanya udul takdiri. Nah, takdiri seperti itu. Jadi udul yang dari hakiki dan takdiri ini tercegah dari tanwin, sehingga dinamakan isim ghairu munsharif. Itu. Lanjut, wa wasnu masna wa sulasakahuma min wahidin li arba'in falyu'lama. Bilangan 1 sampai 4 bila diikutkan wazan maf'alin dan fu'alin. Nah, ini saya ulangi, misalnya kurang jelas. Bilangan 1 sampai 4 bila diikutkan wazan maf'alun. Nah, ini ada lam ya, maf'alun dan fu'alun, ini hukumnya ghairu munsharif. Nah, seperti itu. Kalau lagi, bilangan 1 sampai 4 bila diikutkan wazan maf'alun dan fu'alun, hukumnya ghairu munsharif. Contohnya seperti ini, mauhadu. Nah, begitu wazan maf'alu, sama kan, maf'alu. Nah, sama kan ya, diawali mem, sukun, fathah, maf'alun. Mauhada sama aja. Atau mengikuti wazan fu'alun jadi uhadu. Nah, ini menjadi uhadu ini. Maka lafadz ini 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4 diikutkan wazan maf'alun atau fu'alun, maka menjadi ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin seperti itu. Ini masna menjadi sunnah, begitu wazan maf'alun menjadi masna, begitu wazan fu'alun menjadi sunnah. Maf'alun menjadi maslasu, fu'alun menjadi sulasu. Ini salah satu 3 gitu ya. 4 marbaun, nah, atau menjadi rubaun. Nah, seperti itu. Selesai. Wa kun li jam'in musybihin mafa'ila abil mafa'ila bimad'in kafila. Lafaz jamak yang mengikuti wazan mafa'ila atau mafa'ila hukumnya ghairu munsharif. Jadi ini dinamakan sifat muntahal jumuk itu ya. Jadi ini lafaz-lafaz yang jamak yang diikuti wazan mafa'ilun, ya ini mafa'ilun. Nah, seperti itu, atau mafa'ilun, ini ada ya-nya dipanjang.
mafailu. Menjadi isim ghairu munsharif. Di sini dicontohkan tidak ada ya. Misalkan masjidun. Masjidun ini masjid. Diikutkan wazan mafailu menjadi masajidu. Nah, ini masajidu. Yang aslunya masjidun ditanwin. Nah, masjidun menjadi masajidu, tidak boleh ditanwin karena menjadi ghairu munsharif, isim ghairu munsharif seperti itu. Nah, begitu wazan mafailun atau begitu wazan mafailu seperti itu. Lanjut, wazatilalin minhu kal jawari raf'an wajaran ajrihi kasari. Sigot muntahal jumu yang mu'tal akhir, maka rofa dan jernya i'rabnya dikira-kirakan seperti isim mangkus. Jadi misalkan contohnya pada lafadz ini jawarin. Nah, ini jawarin ghawashin. Aslunya jawariyun. Nah, seperti itu. Aslu jawariyu gitu ya. Aslunya jawariyu. Jawariyu. Namun karena ya-nya dibuang, maka digantikan buangannya ini diganti dengan tanwin menjadi jawarin ghawashin. Aslunya ghawashiyun, seperti itu, gandeng ini ya, ghawashin, ya yang dibuang kemudian menjadi ketanwin ghawashin. Ini isim ghairu munsharif seperti itu. Jadi isim mu'tal jumu' yang mu'tal akhir, artinya mu'tal akhir itu huruf akhirnya berupa huruf ilat. Ini huruf ilat. Nah, ini berupa huruf ilat karena dia di akhir maka harus dibuang. Nah, nanti dia i'rabnya seperti i'rab rofa dan jernya itu dikira-kirakan. Artinya dia dikira-kirakan. Misalkan ghawashin, i'rabnya kasroh takdiron, maksudnya ghawashiyin seperti itu, atau rofa takdiron, tandanya domah takdiron, ghawashiyun itu. Dan i'rabnya rofa, tandanya domah takdiron. Tapi kenapa kalau nasab kok tidak? Karena kalau nasab harokatnya diperjelas ghawashiyan. Nah, karena ringan. Ya huruf ilat. Ya akhirnya berupa fathah, maka bisa diharokati. Masih ringan, masih bisa diharokati. Seperti itu. Nah, lanjut. Walisarawila bihadal jam'i syabahun iqtada umul malman'i. Lafadz seperti sarawila mengikuti bentuknya mufrad, namun menyerupai bentuk sigot mu'tal jumu', maka lafadz tersebut tetap dihukumi ghairu munsharif. Nah, sarawila ini sebenarnya isim mufrad, tapi dikarenakan bentuknya itu seperti sigot mu'tal jumu', ya tetap masuknya tidak boleh ditanwin seperti itu. Karena menyerupai, ya ini lafaz sarawila hukumnya ghairu munsharif karena menyerupai jamak mu'tal jumu' walaupun dia ini isim mufrad. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sarawila aslunya lafaz mufrad ajam. Nah, jadi termasuk kategori asma ajam, itu wazan mafa'ilah. Tapi sebenarnya isim mufrad, walaupun isim mufrad tapi dia tetap karena bentuknya mirip sigot mu'tal jumu', maka dia tetap nggak boleh ditanwin. Lanjut, wa in bihi sumiya au bi malahik bihi fal insyirafu man yahiq. Sigot mu'tal jumu' atau syibah mu'tal jumu' bila dibuat alam maka hukumnya ghairu munsharif. Nah, tetap ya. Nah, misalkan nama ini wazan mafa'ilah atau mafa'ilah ini dibuat nama seperti masa jida ini ismi rajulin. Misalkan masa jida ini digunakan untuk nama orang. Tadi kan saya bilang masjidun, sigot mu'tal jumu'nya masa jidu, tapi ini digunakan untuk nama orang, namanya masajid gitu misalkan, maka juga tetap wajib ghairu munsharif, tidak boleh walaupun dia itu nama orang menjadi masajidun, tidak boleh. Karena lafadznya yang berbentuk sigot mu'tal jumu', maka tetap walaupun dia dibuat nama tetap tidak boleh diberi tanwin seperti itu. Wal alamam nasharfahu murakaba terkiba masinahu ma'tikariba.
Isim alam yang terdiri dari tarkib masji hukumnya ghairu munsharif nahu ma'tika riba. Ini umum ya, lumrah ya. Itu Jirumiyah di Al-Imriti dulu sudah pernah. Jadi intinya kalau misalkan dia berbentuk tarkib masji itu dua kalimat jadikan satu, mirip sama tarkib idhofah. Cuman bedanya ma'tika riba di sini ini boleh tidak harus jer. Bisa ma'tika ribu atau ma'tika riba, ma'tika ribi bisa ya. Kalau jar majrur, kalau mudhaf itu kan harus jar majrur. Ghulamu zaidin, nah wajib jar. Nah, jadi setiap lafadz yang menjadi tarkib masji maka dia ghairu munsharif, tidak boleh menerima tanwin seperti itu. Nah, ada lagi ba'la baka, ada hadra mauta. Ini juga termasuk kategori tarkib masji. Nah, lanjut. Kadzaka khawiza idai fa'lana ka ghotofana ka asbaha wa ka asbahana. Nah, bila ada isim diakhiri dengan alif non zaidah, ini lanjutannya ya. Bila ada isim dan diakhiri dengan alif non zaidah maka hukumnya ghairu munsharif. Nah, seperti itu. Contohnya pada lafadz ini. Nah, ini ghotofana. Ghotofana ini ada alif, ada lafadz diakhiri oleh alif dan nun, maka ini tidak boleh ditanwin ya, menjadi isim ghairu munsharif seperti itu. Ada lagi ka asbahana seperti itu. Jadi intinya bila ada isim diakhiri dengan alif non zaidah maka hukumnya ghairu munsharif gitu. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Hasana, afana, hayana dan lain-lain sebagainya. Nah, lanjut. Kaza muannasun biha mutlaqan wa syartu man il ari kaunu hurtaqa. Faqasala si au kaju kajawuro au sakor au zaitinis mamroatin lasma zakar. Ini murad yang pertama. Isim yang diakhiri hak taknis hukumnya ghairu munsharif secara mutlak baik mudzakkar maupun muannas. Murad yang kedua, sedangkan lafadz yang tidak diakhiri dengan hak taknis hukumnya bisa menjadi ghairu munsharif. Nah, jadi contoh lafadz yang diantara lafadz yang tercegah menerima tanwin lagi adalah lafadz yang diakhiri oleh hak taknis. Contohnya seperti ini. Nah, ini Fatimata. Nah, ini ada Fatimata, ada hak taknis Talhata. Nih, namanya hak taknis. Hak taknis itu tak yang bundar kayak gini ya. Jadi dia bunyinya Tolhah seperti itu. Tolhah Fatimah. Nah, ini namanya hak taknis gitu. Nah, sedangkan lafadz yang tidak diakhiri dengan hak taknis itu hukumnya bisa menjadi ghairu munsharif juga gitu. Seperti lafadz Zainaba. Nah, ini perempuan tapi nggak ada hak taknisnya, namanya si perempuan. Dan apalagi muharroka. Nah, ini juga lafadznya maknanya muannas tapi dia termasuk kategori isim ghairu munsharif. Zainaba muharroka. Nah, seperti itu. Apalagi juro, nah seperti itu. Nah, dan lain-lain. Jadi intinya lafadz yang diakhiri dengan hak taknis itu pasti isim ghairu munsharif. Nah, lanjut. Wajhani fil antimi tazkirun sabak wa ajmatan kahinda wal man'u ahaqa. Ini muradnya. Lafadz ajam. Oh, bukan ini muradnya. Muradnya yang ini. Lafadz muannas yang sepi dari hak taknis bila dibuat alam mudzakkar hukumnya boleh wajah 3. Boleh wajah 2, 1 munsharif, 2 ghairu munsharif gitu ya.
Jadi lafadznya sih mu'annas, namanya sih nama perempuan, tapi dipakai untuk anak laki-laki, nama laki-laki. Maka nanti boleh boleh munsharif, boleh ditanwin, boleh tidak ditanwin. Misalkan ada lafadz ini Hinda, aslo kayak Hinda. Hindun itu kan, Hindun itu nama perempuan, tapi kalau dia dipakai untuk nama laki-laki ya boleh ghairu munsharif, boleh tetap munsharif, boleh Hinda, boleh Hindan gitu. Nah, si Hindin ada ta'din. Nah ini boleh ditanwin, boleh tidak ditanwin. Nah, seperti itu. Lanjut, wal ajamiyul wad'i wa ta'rifi ma zaidin ala salasi syarafuhum tana. Nah, bila isim alam dari lafadz ajam itu artinya bukan bahasa Arab, bukan dari lughat Arab, dan lebih dari 3 huruf, maka hukumnya ghairu munsharif. Nahu Ibrahima, nama Nabi Ibrahim. Ismaila. Nah, berbeda dengan Nuhin, ini Nuhin ya. Nuhin, nama Nabi Nuh. Lutin, Nabi Lut. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan asma ajam itu nama yang bukan bahasa Arab dan dia itu lebih dari 3 huruf, maka dia tidak boleh ditanwin. Ibrahima, tidak boleh Ibrahiman, seperti itu ya. Ini Ibrahima, ini juga hal Ismaila, tidak boleh Ismailan, tidak boleh. Gitu. Nah, kalau misalkan dia hanya 3 huruf seperti Nuh, ini 3 huruf kan, nun waw ha, maka ini harus ditanwin, tidak boleh ghairu munsharif. Nah, seperti itu. Nah, ini Nuhin, Lutin itu dan lain sebagainya. Lanjut, kaza kadu wasninya khusul fi'la aw ghalibin ka amadin wa ya'la. Begitu juga isim ghairu munsharif yang tercetak dari alam dan tercetak khusus untuk isim dan secara umum untuk fi'il. Nah, sekarang istilahnya adalah ada nama, ada isim alam, nama orang, tapi namanya itu mengikuti wazan fi'il ya. Ini wazan fi'il. Nah, seperti itu. Ini waw ya. Nah, wazan fi'il. Contohnya apa? Kayak lafadz Ahmad. Nah, Ahmadu. Ahmad itu kan mengikuti wazan af'alu, seperti itu. Nah, af'alu. Nah, ini ikuti wazan fi'il, maka kalau kayak gini karena dia mengikuti wazan fi'il, maka dia tidak boleh ditanwin. Apalagi misalkan ada orang namanya mengikuti wazan ta'allama, intolako yantoliku, istahroja. Lah ini nama-nama misalkan lafadz ini dipakai untuk nama orang. Ini sebenarnya kan kalimat fi'il madi, tapi walaupun fi'il madi, tapi kalau dipakai buat nama orang ya tetap ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin. Namanya siapa, Bas? Doroba, misalkan seperti itu. Namanya Doroba. Namanya siapa? Nasoro. Nah, seperti itu. Maka tetap tidak boleh ditanwin, ghairu munsharif. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini wa ma yaswiru alaman midi alif zidali ilhaqin falaysa yansyarif. Isim yang akhirnya alif zaidah yang berfaedah ilhaq itu untuk menyamakan, yang dijadikan alam, maka harus ghairu munsharif. Alif ilhaq adalah ini ya. Alif ilhaq adalah alif yang bisa kemasukan tak taknis gitu. Ilhaq itu mempersamakan wazannya kalimat satu kepada yang lainnya. Itu seperti arto disamakan dengan lafaz Ja'faru, Zifro disamakan dengan dirhamun. Jadi karena bentuknya lah sama. Nah, jadi lafaz-lafaz seperti ini yakni alif ilhaq yang bisa kemasukan bisa kemasukan tak taknis, maka dia nanti ghairu munsharif. Contohnya di sini ada lafaz tajro. Nah, tajro
Nah, ini alif ilhaq, alif yang digunakan untuk menyamakan itu. Nah, intinya sama seperti pada lafadz ini. Mana tadi lafadz arto ini. Arto. Nah, ini tidak boleh ditanwin. Ini ada alif ilhaq akhirnya nih kan. Alif ilhaq ini fungsinya biar sama kayak lafadz Ja'farin. Biar jadi 4 huruf seperti itu. Zifro. Nah, zifro. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 juga disamakan dengan lafadz dirhamin. Jadi lafadz zifro ini juga tidak boleh ditanwin, isim ghairu munsharif. Jadi namanya alif ilhaq. Nah, ini ya, yang ini alif ya, alif bengkong atau alif layinah ini alif ilhaq. Jadi fungsinya dikasih itu biar sama dengan lafadz lain yang 4 huruf seperti ini. Nah, maka lafadz yang kayak gini tidak boleh ditanwin. Nah, lanjut. Wal alamam nasyarfahu in udila kafu alit tawkidi aw kasu'ala. Isim alam yang mengikuti wazan fu'alun atau fu'ala, lafadz taukid ala wazni fu'ala, hukumnya ghairu munsharif. Wal adlu wa ta'rifu mani ansahar idza bihi ta'inu qus dan yu'tabar. Lafadz sihrun, lafadz saharo, bila dibuat pada waktu sahur yang ditentukan, maka hukumnya ghairu munsharif. Gitu. Nah, jadi misalkan setiap isim alam, nama orang, itu nama orang yang dia selalu mengikuti wazan fu'ala, maka dia nanti tidak boleh dibuat munsharif, tidak boleh ditanwin. Lafadz su'ala. Nah, ini su'ala. Itu wazan fu'alun, fu'alin atau fu'ala. Ini sama aja fu'ala. Nah, ini alif ini darurah syair biar menyamakan di sini ya. Alif, ini alif jadi seperti itu. Untuk menyamakan nazam saja. Tapi su'alu, su'ala gitu. Ada tidak boleh ditanwin, tidak boleh su'alun. Nah, gitu. Ada nama orang mengikuti wazan fu'ali, fu'alun atau fu'alu. Seperti itu. Kemudian kata sahar, saharun, itu artinya kan waktu sahur. Kalau waktu sahur itu yang ditentukan itu adalah waktu sahur yang misalkan saya datang pada waktu sahurnya hari Jumat, ditentukan. Kalau ditentukan kayak gitu, maka dia termasuk dibuat isim ghairu munsharif. Nah, ini penjelasannya. Lafadz juma'u, kuta'u, yusa'u, ini nama orang. Buta'u diikuti wazan fu'alu. Jadi ini isim ghairu munsharif semua. Seperti itu. Nah, Umaru, Zufaru, Zuhalu. Nah, ini. Nah, jadi lafaz-lafaz yang mengikuti wazan fu'alu tidak boleh ditanwin seperti itu. Nah, ini intinya seperti itu. Jadi kita zaman juga saharu yaumin jum'atin. Ini saharu. Jadi tidak boleh ditanwin. Jadi kalau sahurnya hari yang telah ditentukan. Jadi misalkan saya datang di sahurnya hari Jumat ditentukan, maka sahur, kata-kata sahur itu harus di ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin seperti itu. Lanjut. Wabni alal kasri fa'ali alama mu'annasan wa huwa naziru jusama. Inda tamimi wasifan manukiro min kulli ma ta'rifu fihi asaro. Lafaz yang begitu wazan fa'alin untuk alam mu'annas hukumnya ghairu munsharif. Jadi nanti ada nama yaitu wazan fa'alin khusus untuk nama perempuan, maka nanti ghairu munsharif. Isim yang ghairu munsharif yang dinakirohkan hukumnya menjadi munsharif. Nahu Ahmadin gitu. Nah, contohnya lafaz ini khud wabarin. Jadi ada lafaz ini nama perempuan, untuk perempuan diikutkan wazan fa'alin. Nah, ini itu wazan fa'alin. Kemudian fa'ain, habis ain ada alifnya, kemudian lam fi'il. Sama ini wa ba ada alifnya, kemudian lam fi'il. Wabarin, khazamin dan lain-lain ini.
Maka lafaz-lafaz kayak gini tidak boleh ditanwin, maka termasuk isim ghairu munsharif. Tapi dan tambahannya ini, kalau misalkan dia isim ghairu munsharif itu dibuat nakirah, maka nanti ditanwin seperti lafaz Ahmad itu, lafaz Ahmadin. Nah, ini lafaz Ahmadin. Ruba Ahmadin, pirang-pirang wong jenenge Ahmad, misalkan pasaran. Wong jeneng Ahmad kok akeh banget, misalkan seperti itu. Orang yang namanya Ahmad kok banyak sekali. Jadi Ahmad itu kan jadi isim nakirah. Beda kalau Ahmad yang ditentukan Ahmad, itu namanya Ahmad, itu namanya isim ma'rifat kan. Kalau dibuat isim nakirah, pirang-pirang wong jenenge Ahmad. Nah, berarti kan di isim nakirah. Kalau isim nakirah maka nanti ditanwin ruba Ahmadin, seperti itu. Ruba Ahmadin. Nah, lanjut. Wa ma yakunu minhu mangkusan fa fi i'rabihi najaja wa yaktafi. Isim mangkus yang dibuat nama hukumnya sama dengan lafaz jawarin, jadi tidak boleh ditanwin. Misalkan ada orang isim mangkus itu seperti ini, yang isinya isim mangkus itu adalah isim yang akhirnya berupa ya lazimah, seperti ini. Isim mangkus itu kan isim mangkus itu adalah isim yang akhirnya berupa ya lazimah. Nah, seperti itu. Nah, ya lazimah seperti di jawarin, asluhnya kayak lafaz jawarin ini. Lafaz jawarin itu asluhnya kan begini, asluhnya jawariyun. Nah, jawariyun. Nah, jadi misalkan lafaz jawarin, ada orang namanya jawarin seperti ini. Nah, jawarin ini kalau dipakai buat nama, maka dia nanti tidak boleh tanwin lagi, jawariyun lagi, maka menjadi jawarin. Nah, ini jawarin. Nah, seperti itu. Nah, terus ini isim ghairu munsharif, tapi kok ditanwin kenapa? Lah, ini sebenarnya udah ghairu munsharif, udah tidak ditanwin. Lah, tanwinnya apa maksudnya? Tanwin ini adalah gantian dari ya yang terbuang. Nah, seperti itu. Lafaz qadin, ya ini ghairu munsharif, ini enggak ada ditanwin, ini bukan ditanwin. Tapi tanwinnya ini adalah gantian dari ya, aslinya qadiyun. Nah, seperti itu. Qadiyun. Nah, qadiyun karena dia dipakai untuk nama, ya ini kan isim mangkus tapi dijadikan nama orang, sehingganya menjadi qadiyu. Nah, kesan qadiyu, orang Arab kan susah ngomong qadiyu, itu susah, sehingganya iya-nya dibuang dan kemudian diganti dengan tanwin, jadi qadin. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah ghairu munsharif, qadin ini tidak ditanwin. Tanwinnya hanya tanwin gantian dari ya yang terbuang. Lanjut, walitirorin au tanasubin syurif jilman wal masrufu qad la yang syarif. Bila darrat, isim ghairu munsharif bisa munsharif dan sebaliknya. Misalkan seperti ini. Nah, jadi kalau darrat ya, kalau namanya darrat itu biasanya ya boleh. Darrat itu sesuatu yang tadinya boleh, yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Nah, kayak unai zatin, ini aslinya kan unai zati, nggak boleh ditanwin, tapi berhubung ini di syair gini, maka boleh ditanwin. Kayak salah sila, aslinya salah sila tidak boleh ditanwin, tapi ini di Al-Quran, qauluhu ta'ala, ini di Al-Quran ada salah sila wa aglalan. Karena aglalan di sini adalah tanwin sebenarnya, ini di Al-Quran ada lanjutannya aglalan. Jadi salah silanya ini ditanwin, alasannya karena tanasub itu menyesuaikan, jadi menyesuaikan dengan aglala, karena ditanwin jadi ikut ditanwin. Ini darrat. Kalau darrat yang tadinya ghairu munsharif maka boleh ditanwin, seperti itu kalau darrat. Nah, selesai tentang isim ghairu munsharif atau bab ma la yansharifu. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa di komentar YouTube ya. Nah, cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.